Saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali dalam program Embun Surgawi Komsos Keuskupan Atambua, edisi Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Marilah kita memulai permenungan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami semua. Anugerahkanlah kami kekuatan untuk senantiasa hidup dan senantiasa bersatu dengan Dikau. Semoga sabdamu yang akan kami renungkan pada hari ini senantiasa memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalankan tugas perutusan dan pelayanan kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan suci yang akan kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan 31. Pada suatu hari berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, bahkan mempersembahkan diri secara total, kita akan banyak kekurangan? Apakah ketika kita terlibat dalam pelayanan, mau rela berkorban, membantu sesama yang menderita, meluangkan banyak waktu untuk karya-karya gereja, kita akan menjadi kekurangan? Saya yakin banyak orang akan mengatakan tidak. Justru sebaliknya, semakin mempersembahkan diri pada pelayanan Tuhan, semakin kita mau bersatu dengan Allah dalam tugas dan karya-karya kita, sesungguhnya kita akan semakin dilimpahi berkat. Dalam bacaan Injil hari ini, Petrus mempersoalkan tentang persembahan diri mereka. Petrus bertanya kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Seakan-akan pertanyaan itu mempertanyakan apa yang saya dapat, apa yang kami dapatkan mengikuti Engkau. Terhadap pertanyaan ini Yesus menegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Nah, saudara-saudari yang terkasih, jelas sekali bahwa mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh selalu ada upahnya. Do ut des, yang artinya aku memberi maka aku mendapat. Suka tidak suka ini pun sesungguhnya terjadi dalam tugas perutusan dan pelayanan kita. Walaupun dalam pelayanan kita, dalam persembahan diri kita, dalam tugas karya kita bersama dengan Tuhan, kita melakukan kebaikan bukan karena ingin mendapatkan imbalan, bukan dengan tujuan supaya kita mendapatkan keuntungan secara finansial, tetapi sebenarnya kebaikan itu dengan sendirinya akan mengalir dalam hidup kita.
Dan lebih-lebih saudara-saudariku yang terkasih, segala kebaikan yang kita alirkan kepada sesama dalam pelayanan-pelayanan kepada sesama kita, Tuhan memperhitungkannya. Demikian pula dalam persembahan diri kita juga. Apapun yang kita persembahkan kepadanya pasti akan diperhitungkan Tuhan. Pengorbanan tenaga, waktu, dan materi untuk gereja serta untuk orang-orang yang menderita pasti akan membuahkan buah-buah kebaikan. Kebaikan yang kita taburkan akan selalu membuahkan kebaikan pula. Oleh karena itu, dalam permenungan hari ini, dalam perjalanan kita pada hari ini, janganlah takut untuk mempersembahkan diri bagi Tuhan. Janganlah khawatir berkekurangan ketika hendak membantu sesama. Percayalah, Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita persembahkan kepadanya, dan kita tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan menjamin melalui iman kita, melalui kebaikan-kebaikan yang kita taburkan, Tuhan akan memberikan imbalan teristimewa keselamatan hidup abadi di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau menyadarkan kembali akan arti pengorbanan kami, arti pelayanan kami, arti persembahan diri kami. Bahwa apa yang kami persembahkan kepadamu sesungguhnya tidak sia-sia. Kami mohon rahmat kekuatan Roh Kudus-Mu agar senantiasa memampukan kami untuk terus berani mempersembahkan diri di tengah-tengah kesibukan dan pelayanan-pelayanan kami, agar kami mampu melalui diri kami yang tidak sempurna ini, kami semakin menebarkan kebaikan kasih-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.